Anak-anakku, pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran 7, hati tentram dengan berperilaku baik, yaitu perilaku ikhlas. Pertemuan yang pertama, kita akan belajar tentang ikhlas. Tujuan pembelajaran yaitu: satu, menyebutkan arti ikhlas. Dua, menjelaskan ikhlas dalam beribadah. Tiga, menunjukkan sikap ikhlas. Empat, mencontohkan sikap ikhlas. Lima, mendemonstrasikan sikap ikhlas. Anak-anakku, tahukah kalian apa itu ikhlas? Ya, ikhlas adalah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, untuk menambah pengertian ikhlas, mari kita sama-sama saksikan kisah ubi dan kambing. Selamat menyaksikan. Anak-anakku, Pak Guru akan menceritakan satu kisah berjudul Ubi dan Kambing. Yuk kita saksikan bersama. Suatu pondok yang sederhana, hiduplah seorang guru dengan istrinya. Sang guru sudah puluhan tahun mengajar di sebuah sekolah yang tak terlalu jauh dari rumahnya. Guru ini sangat baik hati dan dihormati oleh murid-muridnya. Suatu hari, seorang muridnya yang sudah lulus datang ke rumahnya. Ia membawa seikat ubi yang dititipkan oleh ayahnya sebagai oleh-oleh untuk sang guru. Pak Guru, saya membawa ubi. Hanya ini yang saya dan keluarga punya untuk membalas kebaikan Bapak, ujar murid itu. Melihat murid yang lugu dan tulus, sang guru tersentuh. Kok repot-repot, Nak? Duduk di sini dulu ya. Kamu pasti capek. Jauh-jauh dari desa bawa ubi. Bapak ke belakang dulu, ujar sang guru. Sang guru berjalan menuju belakang rumahnya dan menemui istrinya. Bu, kita punya apa? Ini muridku bawa ubi, kata sang guru kepada istrinya. Sang istri lalu melihat dapur. Ia tidak melihat apa-apa selain alat masak, bumbu dapur, dan air minum. Kita tidak punya apa-apa, Pak. Wong kita cuma punya kambing. Peliharaan Bapak itu di belakang, jawab istrinya. Sang guru pun mengangguk-angguk. Oh, ya sudah. Ini ubinya disimpan. Buatkan muridku minum ya. Bu, kita kasih kambing saja, kata sang guru. Istrinya mengangguk dan membuatkan teh hangat untuk muridnya. Sementara pria itu mengambil peliharaannya. Ini Nak, Bapak pulang ya. Bilang terima kasih pada bapakmu, kata sang guru. Muridnya terkejut, tapi ia sangat berterima kasih pada gurunya yang memang baik hati itu. Tak lama ia pun pulang dari rumah gurunya. Di jalan, murid ini ternyata bertemu dengan temannya. Teman ini bertanya, dari mana ia mendapat kambing itu?
Murid yang lugu itu pun menceritakan bagaimana ia membawa ubi hingga dapat kambing. Mendengar cerita itu, murid yang satu ini tergiur mendapat pemberian yang sama dari gurunya. Ia pun segera pulang dan menceritakan kejadian itu pada ayahnya. Sang ayah yang juga tergiur berkata, "Wah, mungkin kalau kamu bawa kambing, nanti kamu akan diberi sapi ya nak." Begitu pikir ayah. Kalau mereka memberi yang besar, maka mereka akan menerima yang lebih besar lagi. Maka sore itu pergilah murid yang satu ini membawa kambing ke rumah gurunya. Sang guru kaget. Baru saja ia memberi kambing pada muridnya, sekarang ia menerima kambing dari murid yang lainnya. Maka buru-buru ia menemui istrinya. "Istriku, kita dapat kambing lagi. Alhamdulillah, kita cuma punya ubi ya. Ya sudah, berikan saja ubinya untuk muridku," ujarnya. Maka sang guru keluar membawa 3 ikat ubi yang diberikan murid pertamanya tadi. Melihat apa yang diberikan gurunya, murid kedua ini terkejut antara kecewa atau harus tetap tersenyum di depan gurunya. Maka ia pun pulang dengan membawa 3 ikat ubi, bukan sapi seperti yang dia harapkan. Itulah anak-anakku, kisah ubi dan kambing. Bagaimana? Apakah anak-anakku bisa memetik pelajaran dari kisah itu? Ya, betul sekali. Bahwa dalam berbuat kebaikan, kita harus berdasarkan pada rasa keikhlasan. Dalam berbuat kebaikan, kita tidak boleh berharap balasan dari orang lain. Cukuplah Allah yang membalasnya. Anak-anakku, setelah kalian menyaksikan kisah ubi dan kambing, jawab pertanyaan dari Pak Guru ya. Tulis jawaban di buku masing-masing. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ubi dan kambing? Yang nomor 2, mengapa kita harus beramal dengan ikhlas seperti kisah murid yang membawa ubi? Tulis jawabannya di buku masing-masing ya. Anak-anakku, manfaat bersikap ikhlas yaitu 1. Hati menjadi tenang. 2. Istiqomah dalam beramal. 3. Mendapatkan pahala. 4. Dicukupkan rezekinya. Dan nomor 5, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaat bersikap ikhlas. Anak-anakku, mari kita bernyanyi bersama lagu ikhlas. Ikuti nyanyian Pak Guru ya. Selamat bernyanyi. Ikhlas beramal mendapat pahala. Ikhlas bekerja mendapat pahala.
Ikhlas belajar mendapat pahala. Ayo kawan kita ikhlaskan semua. Ikhlas beramal mendapat pahala. Ikhlas bekerja mendapat pahala. Ikhlas belajar mendapat pahala. Ayo kawan kita ikhlaskan semua. Ikhlas beramal mendapat pahala. Ikhlas bekerja mendapat pahala. Ikhlas belajar mendapat pahala. Ayo kawan kita ikhlaskan semua. Ikhlas beramal mendapat pahala. Ikhlas bekerja mendapat pahala. Ikhlas belajar mendapat pahala. Ayo kawan kita ikhlaskan semua. Anak-anakku, setelah kita bernyanyi, mari kita mengerjakan latihan. Jawaban ditulis di buku masing-masing. 1. Apa pengertian ikhlas? 2. Bagaimana cara agar ikhlas beribadah? 3. Contoh sikap ikhlas. 4. Apa saja manfaat ikhlas? Anak-anakku, setelah kita belajar bersama, mari kita melaksanakan